Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan NIM 192111061 dari HES 4P. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang pajak dan juga manfaatnya. Saya di sini mengambil dari dua rujukan. Yang pertama, Jurnal Al-Adi volume 8 nomor 1 Januari 2015 dengan judul Pajak dalam Perspektif Hukum Islam atau Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan juga Zakat oleh Muhammad Turmuzi, dosen IAIN, dosen Institut Agama Islam Negeri Kediri. Dan yang kedua, jurnal yang berjudul tentang Peranan dan Fungsi Pajak Menurut Islam, karangan Eka Sri Wahyuni, dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi pajak. Pajak adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagaimana tujuan ekonomi, sosial, politik, dan juga tujuan-tujuan lainnya yang dicapai oleh negara. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, SH, menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbul atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuhrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yutul khizyata 'anil yadi wa hum sakhirun, yang artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kembali kepada kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Sebenarnya konsep-konsep pajak ini sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah menerapkan jizyah atau pajak, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang yang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik, dan kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Selain itu, Rasulullah ini menerapkan sistem kharaj, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika wilayah Khabair ditaklukkan. Tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengelola tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan separuh hasil produksinya kepada negara. Dalam perkembangan, kharaj menjadi sumber pemasukan bagi negara. Pada masa Khalifah Umar, menginstruksikan kepada gubernur agar menarik zakat dari satu kuda yang bernilai 20.000 sebesar 1 dinar yang didistribusikan kepada fakir miskin serta budak-budak. Pasca penaklukan Syria, Zawat atau Irak, dan Mesir, pendapatan Bait al-Mal meningkat secara substansi. Kharaj dan Zawat
mencapai 100 juta dinar dan dari Mesir 2 juta dinar. Dalam penerapan Horos, Umar sangat teliti dan memperhatikan jangan sampai memberikan beban yang melebihi dari kemampuan penyewa. Khalifah Umar menentukan jizyah senantiasa melihat kondisi daerah yang berbeda-beda. Kepada penduduk Syam dan Mesir senantiasa 4 dinar bagi yang kaya, 2 dinar bagi kalangan menengah, dan 1 dinar bagi orang yang miskin yang mempunyai penghasilan, dan mewajibkan kepada mereka untuk memberikan makan kepada tentara muslim. Kepada penduduk Irak diwajibkan membayar jizyah sebesar 48 dirham bagi orang kaya, 28 dirham bagi kalangan menengah, dan 12 dirham bagi orang miskin yang berpenghasilan. Selanjutnya yaitu manfaat dan fungsi pajak. Yang pertama, manfaat pajak. Manfaat pajak ini bagi negara berkembang merupakan sumber utama penerimaan negara yang dapat menunjang jalannya roda pemerintahan dalam hal pembiayaan pembangunan, sehingga tanpa pajak bisa jadi sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Dana pajak digunakan untuk membiayai dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga mulai dilahirkan sampai dengan meninggal dapat menikmati fasilitas dan pelayanan pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, membayar utang negara ke luar negeri, membantu usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, baik dalam hal pembinaan maupun permodalan. Pajak yang diambil dari masyarakat juga dapat digunakan bagi pendanaan fasilitas umum yang diantaranya meliputi pembangunan sarana umum seperti fasilitas dan infrastruktur mulai dari jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas. Yang kedua, pertahanan dan keamanan mulai dari bangunan, senjata, perumahan, sampai gaji-gajinya. Yang ketiga, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang keempat, kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Yang kelima, dana pemilu dan transportasi massal dan lainnya. Fungsi-fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, contohnya dalam rangka yang mengiring penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk dan tinggi untuk produk luar negeri. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efisien dan efektivitas. Yang keempat, fungsi redistribusi atau redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dapat dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum,
termasuk juga untuk pembiayaan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.